Samurah, moga-moga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul lailata rajulaini, aku melihat tadi malam dua laki-laki, atayani, mendatangi aku, fasaida fi syajarata, dia mengajak aku naik ke pohon, ba'ada khalani daran, dan dia memasukkan aku sebuah rumah, dia ahsanu, dia sangat bagus, rumah itu sangat bagus, wa abdalu, dan sangat lengkap, lam aro qattu ahsana minhu, aku tidak pernah melihat bandingannya. Qala, kedua laki-laki itu berkata, amma hadhihi dar, adapun rumah ini pada syuhada, rumah para syuhada. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Syuhada di mana rumah para orang yang mati syahid, terutama pada perang Uhud. Yang meninggal, yang mati syahid pada perang Uhud itu 70 orang dari kalangan orang muslim. Bahwa ba'dun min hadisin, dan dia sebagian daripada hadis yang tawilin, hadis yang panjang, fihi anwa'ul ilmi, padanya cabang-cabang ilmu. Saya titi babi tahrimil kadhib, akan datang pada bab haramnya berbohong insyaallah taala. Wa Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas, moga-moga Allah meridainya, anna Umar Rabi'i bintal Bara, bahwasanya Umar Rabi' bintal Bara, wahia Ummu Harisah, yaitu Ummu Harisah bin Suraqah, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tuhaddithuni an Harisah, apakah engkau suka menceritakan daripadanya Harisah? Wa kana qutila yauma Badrin, dan ia terbunuh pada perang Badar. Di mana perang Badar ini Allah menguatkan para sahabat dan mengangkat bendera Islam, menghapuskan fondasi kesyirikan. Fa in kana fil jannati, apabila dia di surga, sabartu, aku bersabar. Wa in kana ghaira zalika, apabila dia di neraka, istahatu alaihi fil buka, maka aku akan meratapinya dengan menangis. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Umma Harisah, wahai Umma Harisah, innaha jinanun fil jannah, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Wa inna banaki ashabal firdausal a'la, dan sesungguhnya anakmu terdapat pada surga Firdaus yang paling tinggi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai keduanya, qala, dia berkata, ji'a bi abi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bapakku dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad mustila bihi fawdi'a baina yadayhi, dan dia diletakkan depanku, fadhahabtu akshifu an wajhi, aku mendatangi akshifu an wajhi, untuk membuka wajahnya. Panahani kaumun, maka melarangku satu kaum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazalatil malaikatu tuzilluhu biadami hatiha, malaikat selalu menaunginya dengan sayapnya. Muttafaqun alaihi, ittifaq Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan seorang sahabat yang dihadapkan kepada anaknya, sedangkan sahabat itu dicincang badannya. Kemudian anaknya tidak dikasih membukanya karena malaikat sudah menaunginya dengan sayapnya. Wa an Salih bin Hanif radhiyallahu anhu, dan dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man sa'alallahu ta'ala syahadah bisidqin, barang siapa yang benar-benar meminta kesyahidan bisidqin untuk mati syahid, ballagahullahu manazilash syuhada, Allah akan menyampaikannya ke tingkatan orang-orang yang mati syahid. Wa imma ta'ala firashihi, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas moga-moga Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dijelasin yang tadi Bang. Jangan sedikit yang tadi. Man sa'alallahu ta'ala syuhada. Man sa'alallahu ta'ala syuhada bisidqin ballagahullahu manazilash syuhada wa imma ta'ala firasi. Sekalipun orang itu tidak ikut berperang, tetapi ia meminta kepada Allah untuk mati syahid, Allah akan menjadikan tingkatannya kepada orang-orang mati syahid, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya, walaupun ia tidak ikut berperang. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas moga-moga Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba syahada shadiqan, barang siapa yang meminta kesyahidan shadiqan, benar-benar meminta mati syahid, u'tiyaha walam tusibahu, walau lam tusibahu, walaupun dia tidak mati terbunuh. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah moga-moga Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yajidus syahidu min masil qatli, tiada dirasakan orang yang mati syahid terbunuh sewaktu tiada dirasakan orang yang mati syahid yang terbunuh sewaktu itu illa kama yajidu ahadukum min masil qarsati, kecuali kecuali salah seorang yang di antara kalian merasakannya seperti berasa tercubit. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun, riwayat Imam Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan dan sahih. Hadis ini menjelaskan orang yang mati syahid tidak merasakan rasa sakit. Orang yang mati syahid tidak akan merasa sakit sebelum kematiannya, kecuali ia merasa tercubit. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu moga-moga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi, pada suatu hari, allati laqiya fihal aduwa, sewaktu menanti kedatangan musuh, intazara hatta malatis syamsu, beliau menunggu sehingga tergelincirnya matahari. Summa qama bin nas faqala, kemudian ia berdiri di tengah-tengah manusia, kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannaw liqa'al adui, jangan mengharapkan kedatangan musuh. Wasallallahu al-afiyah, was'alullahu al-afiyah, dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum fasbiru, apabila ia mendatangi kalian maka bersabarlah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata tahta zilalis suyub, bahwasanya surga di bawah ayunan pedang kalian. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma munzilal kitabi, wahai Allah, zat yang menurunkan kitab, maksudnya Al-Quran. Wa mujriyas sahabi, yang menjalankan awan. Wa hazimal ahzabi, dan yang mengalahkan musuh. Ihzimhum wansurna alaihim, kalahkanlah mereka dan bantulah kami. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan larangan untuk para sahabat ketika
untuk tidak mencari musuh, untuk selalu minta perlindungan kepada Allah untuk keselamatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ngebut kalau itu ya, lalu terburu-buru, jadi banyak yang terlewat dari penjelasannya, dari yang 37, 38 tadi tentang bahwa maksudnya kita sebagai umat muslim, bukan ini, jadi konteksnya bukan hanya untuk para sahabat ya, untuk kita semua yang berazam ingin mati syahid sampai mohon kepada Allah dimatikan sebagaimana para syuhada. Kalau kita sudah memohon ikhtiar kita kan sekarang ini ya, kita menuntut ilmu, contoh kita mengejar kesyahidan, mati di jalan menuntut ilmu juga adalah syahid. Termasuk kalau perempuan kan yang meninggal ketika melahirkan dan semualah. Artinya kita sebagai umat muslim yang hidup di era sekarang, ataupun para sahabat dulu yang di zaman banyak peperangan ketika berjuang membela Islam, mempertahankan keislamannya, mereka meminta untuk mati syahid. Tapi tentu ketika berperang mereka tidak menyerah begitu saja. Artinya mereka engkau mati, aku yang penting mati, enggak. Tentu mereka tetap membela diri. Nah, pada dasarnya orang Islam itu berperang untuk membela diri. Nah, kaitannya dengan itu, misalkan banyak yang tidak terbunuh. Para sahabat ketika berperang banyak tidak terbunuh. Tentu lebih banyak yang tidak terbunuh daripada terbunuh. Apakah mereka tidak syahid? Tentu mereka juga syahid walaupun tidak terbunuh itu, sekalipun mereka mati di atas firosh, di atas ranjangnya. Tapi mereka tetap sehari-hari ikhtiar untuk berjuang di jalan Allah. Begitupun umat Islam yang di era sekarang, hidup di era sekarang ini, yang tetap memperjuangkan keislamannya, ikhtiar menjalankan syariat Islam dan sebagainya. Selama kita berada di jalur yang lurus, siratal mustaqim, menjadi jalur apa digariskan oleh Allah melalui Rasulullah, juga melalui para ulama yang sudah ditulis dalam kitab-kitab dan dijabarkan oleh para ulama, yang Quran hadis dijabarkan oleh para ulama, dan kita berada di jalur itu, kemudian kita mati, insya Allah kita terhitung dalam keadaan mati syahid sebagai syuhada. Nah, itu penjelasan yang kata. Nah, silakan.